Teman. Teman adalah ketika seseorang dengan seseorang, anggap di sini adalah si A dan si B, bertemu satu sama lain dengan tujuan yang sama. Tentunya bertemunya itu setelah si A memiliki tujuan, si B memiliki tujuan. Lalu bertemu pada saat sedang mau mencapai atau menjalani proses untuk mencapai tujuan tersebut. Itu adalah teman, dimana kalian bisa bertukar pikiran, dimana kalian bisa bertukar ilmu, dimana kalian bisa bertukar curhatan. Tentu saja teman itu memiliki hal positif dan negatif. Jadi kita di sini harus bisa menempati diri sebagai teman. Kalau kita peduli, bagus. Tapi sebelum kalian membahagiakan teman kalian, alangkah baiknya bahagiakanlah keluarga kalian dulu. Karena keluarga kalian itu lebih berhak dibahagiakan daripada teman kalian. Karena pada saat ini kita ambil contoh, anggap aja kalian sedang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, terkadang tuh kita kelewat baik sama yang namanya teman, tapi kita lupa dengan keluarga. Tapi kalau kalian baik dengan teman dan baik dengan keluarga, itu bagus. Tapi alangkah baiknya tempatkanlah teman di posisi yang benar, supaya kalian tidak dikecewakan oleh teman kalian tersebut. Kenapa di posisi yang benar? Sekarang seperti ini, kamu punya gaji, teman pun punya gaji. Lalu gimana sikap kalian? Misal kalian saking pedulinya dengan teman kalian nih, setiap hari kalian ongkosin itu teman, atau setiap hari kalian beri makan traktir tuh teman gitu. Nah, boleh seperti itu. Tapi jika keluarga kita tuh harus merasakan hal yang kita kasih ke teman, atau minimal keluarga itu ridho dengan kita berbuat baik kepada teman kita gitu. Yang kebanyakan dari kita ini, kita tuh kalau memberi kebaikan ke teman, tapi keluarga kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Kalau dibilang kurang etis, menurut saya itu kurang etis. Boleh berbuat baik, tapi ingat, keluarga kalian lebih pantas untuk mendapatkan kebaikan kalian daripada teman kalian. Lalu lantas terus apa yang harus kita lakukan kepada teman? Ya, jika kalian ingin berbuat baik kepada teman kalian, silakan. Dengan catatan, kalian harus memberitahu keluarga kalian dulu, baru beri kebaikan kepada teman kalian. Jadi seperti itu. Ini dari materi, karena materi itu lebih sensitif ya dari apapun. Lalu kalau dari sikap baik, itu pasti kalian harus tegur sapa dengan sopan santun. Kalian harus menghormati teman-teman kalian. Ya, seperti itulah kondisinya. Sekali lagi ingat, teman itu hanya bertemu di mana tujuan kalian itu masih sama. Kalian bisa mengisi waktu luang satu sama lain dengan teman kalian, karena kalian akan sering bertemu dengan mereka daripada kalian bertemu dengan keluarga kalian. Contohnya, ketika kita berangkat pagi, kita berangkat subuh, anggap habis subuh kita berangkat, lalu kita sampai kantor, lalu kita kerja, istirahat, pulang lagi itu sudah sore, atau sampai rumah tepatnya biasanya sih malam, anggap saja habis maghrib.
lalu kita beres-beres, siap-siap sholat, terus habis bisa sholat lagi, otomatis nggak akan lama lagi kita akan merasakan lemah atau bahasanya itu lelah. Dengan rasa lelah tersebut kita akan tertidur, biasanya di jam 9, jam 10 atau jam 11. Berapa jam saja yang kita akan bertemu dengan keluarga kita. Jadi mau nggak mau hubungan tersebut pasti akan kita temuin dimanapun. Pasti kita akan berhubungan dengan teman. Jadi gimana caranya untuk berteman? Ya kita lihat dulu. Kalau pertanyaannya gimana kalau teman-teman anggap di posisi kerja, kalau teman-teman kita tuh ternyata toksik, kita harus gimana sih? Ya kalian bisa dengan say hi, hanya tegur sapa. Kalau kalian ngobrol ya kalian dengarkan, tapi kalian jangan terpancing untuk ngobrol. Biasanya obrolan itu berisi menggibahkan atau mengomongi teman yang lainnya, bahkan hal-hal sepele seperti itu. Nah kalian mesti tahu, terkadang kalau kalian tidak ada, kalian yang diomongin, atau bahkan omongan yang kalian omongi ke teman kalian itu akan sampai ke orang yang kalian omongin. Jadi tuh harus gimana kalau kayak gitu? Nanti kalau teman yang diomongin sudah tahu, kita pasti jadi nggak enakan, dan akhirnya kita jadi konflik. Dan itu yang menyebabkan suasana kantor, suasana tempat kerja itu jadi nggak enak. Jadi rasanya kayak gimana gitu, jadi nggak nyaman. Kalau udah kayak gitu gimana? Tenang aja, sebenarnya dengan rasa kalian, kalau sudah terjadi nih, Allah kan Maha Pengampun. Kita tinggal istighfar, lalu kita minta maaf. Bagaimana dengan teman yang sudah terlanjur kita kecewakan, atau lebih teman yang mengecewakan kita? Ya nggak apa-apa. Kalau teman yang lebih mengecewakan kita cukup bersabar, kita masih menerima dia, itu oke. Tapi kondisinya, apakah teman yang kita kecewakan itu bisa menerima setelah kita minta maaf? Itu bisa jadi tidak. Jadi solusinya gini, kalian termasuk saya, kita tuh nggak perlu tuh yang namanya insecure terhadap pikiran kita terlalu jauh. Wah ini wah jadi nggak enak nih kalau masuk. Nggak usah, karena kalian masuk itu nggak kenal siapa-siapa. Kembali ke tujuan kalian. Tujuan kalian tuh hanya mencari duit. Untuk apa? Untuk nafkahin keluarga. Ya udah, tanpa kalian harus dekat banget dengan orang tersebut, kalian itu harusnya mampu. Kalian ya belajar cuek lah seperti itu. Tapi cuek di sini bukan maksud cuek mencueki dia, enggak. Ketika dia ngajak ngomong, sambut omongan dia. Seperti itu kurang lebih. Ini untuk teman. Jadi beri jarak teman sama kita, karena statusnya hanyalah sebuah teman. Kalian mesti ingat, ketika kalian beda pendapat dan beda tujuan, maka kalian akan ditinggalkan. Lalu sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat itu adalah kalian sudah bertemu dengan salah seseorang, atau 2 orang, atau 3 orang. Si A, si B, si C itu sudah bertemu sebelum memiliki tujuan, dimana kalian akan menjalani proses sebuah tujuan itu berdasarkan komitmen dari kalian. Dan biasanya kalau ada masalah, sahabat itu selalu mencari jalan keluar, tidak seperti teman yang keluar silaturahmi, bukan mencari jalan keluar. Kalau sahabat itu selalu mencari jalan keluar. Lalu kalau ditanya, ada tuh yang udah deket banget, udah nempel banget, terus
terus masalah kecil langsung jadi cash gitu kan. Terus dia langsung kebaikan yang sudah diberikan kepada dia tuh dianggap kayak udah nggak ada. Kalau kata orang itu 1000 kebaikan hilang dengan 1 kejahatan, dengan 1 keburukan. Kalau kayak gitu gimana? Sebenarnya dia masih sampai tahap teman, cuman kita nggak tahu, cuman kita nggak pernah bisa melihat level hubungan kita dengan dia itu sebenarnya hanya sebuah teman, belum menjadi sahabat. Karena kita menganggapnya itu sudah menjadi sahabat, jadi kita berikan apa yang terbaik yang ada di kita, sampai pada saatnya cash kita lah yang akan sakit. Sebenarnya untuk menyikapi itu seperti yang tadi dibilang sebuah hubungan teman, kenapa kita harus jaga jarak? Karena untuk menghindari sesuatu hal yang seperti sahabat tetapi sesungguhnya itu belum menjadi sahabat. Jadi kayak begitu ya. Jadi sahabat di sini itu benar-benar sakit sama sakit, senang sama senang. Biasanya dari 10 pasang atau 10 kelompok kita anggap 3 orang, jadi ada 30 orang itu yang menjalin persahabatan itu paling hanya 2 atau sampai 3 pasang. Ya kenyataannya seperti itu. Karena ingat, kalian harus jaga diri. Di luar sana lebih banyak kalau tidak dimanfaatin maka memanfaatkan orang lain. Nyatanya seperti itu teman-teman. Ini saya lagi pengen ngomong aja ya, ngomong perihal apa yang pernah saya rasakan dan apa yang pernah teman-teman saya cerita kepada saya. Teman saya rasakan, saya tampung semua sehingga saya bisa membuat kata-kata seperti ini. Mungkin teman-teman punya kata-kata yang berbeda dari saya, bisa tulis di kolom komentar. Bahkan saya juga pasti banyak salahnya. Jadi saya sangat bersyukur kalau ada teman-teman yang tulis di kolom komentar memberikan arti ya sesungguhnya dari sebuah teman, dari sebuah sahabat itu sendiri. Karena dengan komentar teman-teman itu saya jadi bisa menambah juga gitu sih. Lalu sahabat ini biasanya itu ketika tadi tuh sahabat ini ya, ketika menemukan masalah, jadi yang dicari adalah jalan keluar. Contoh ya, biasanya sahabat itu ditemuin jarang ada di tempat kerja. Sahabat itu ditemuin ketika kita sekolah sampai kita kuliah, selalu kita bareng-bareng. Walaupun beda kuliah, dia terus bertemu dan terus bermain bersama. Ya seperti itu. Karena pada waktu sekolah, waktu kuliah itu kita memikirkan tentang komersil itu paling besar ya 50%. Apalagi kalau yang kuliahnya itu ini terjadi di kuliah yang bukan kuliah kelas karyawan, jadi kuliah yang reguler, yang masing-masing biasanya masih dibiayai oleh orang tua. Ketika itu kita belum ada pikiran komersil atau mencari uang sendiri, dan belum tercampuri hal seperti itu. Jadi chemistry itu didapat dari sebelum tercemar dengan
seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang memiliki sahabat, memiliki teman yang jadi sahabat sampai sekarang dari sekolah, itu sangat beruntung sekali. Jangan tinggalkan sahabat kalian, jangan kecewakan sahabat kalian, karena ingat, di dunia ini gak ada yang abadi. Jadi bisa downgrade dan bisa upgrade. Lalu apakah teman bisa menjadi sahabat? Dalam catatan di sini, ketika kita teman itu bertemu, di mana kita sudah memiliki tujuan, lalu bertemu ketika menjalani proses tujuan tersebut, kita bertemu dia, bisa gak teman menjadi sahabat? Di upgrade bisa, tapi perlu diketahui, dari 10 orang mungkin hanya ada 1 atau 2, atau di pahitnya tuh nggak ada sama sekali gitu teman-teman. Ya kenyataannya ya seperti itu teman-teman. Itu kenyataan yang mesti kita terima padanya. Lalu di sini kita beralih ke saudara. Saudara itu apa ya? Saudara itu apa sih? Saudara itu kita artikan dengan yang paling dekat adalah saudara-saudara, di mana kita memiliki adik, di mana kita memiliki kakak, di mana kita memiliki keponakan masing-masing. Tapi yang lebih dekat adalah kakak dan adik. Ini adalah saudara. Lalu saudara apa hubungannya nih? Apakah dia tingkatannya lebih tinggi daripada sahabat, atau tingkatannya lebih tinggi daripada teman, atau tingkatannya lebih rendah daripada keduanya, atau tingkatannya lebih tinggi daripada keduanya? Itu bisa jadi dua-duanya teman-teman, karena saudara ini bisa jadi teman atau bisa jadi sahabat. Bagaimana keluarga kita itu, termasuk kita, pada saat pembangunan mental, pembangunan sebuah mindset itu tergantung lingkungannya. Ketika kita sudah dekat banget dengan kakak, adik, biasanya mereka saling membantu sama satu sama lain. Kelebihannya adalah ketika kita mempunyai saudara seperti sahabat, maksudnya saudara yang sudah hubungannya itu menjadi tingkatan sahabat, itu sangat luar biasa daripada sahabat yang kita bukan saudara. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya lebih dahsyat daripada yang kita duga ya teman-teman ya. Bahkan uang pun gak ada, materi pun gak ada artinya buat dia. Nah biasanya nih kalau udah seperti ini, udah klop banget ya, ini susah untuk dipisahkan walaupun ada orang luar. Tapi bisa terjadi kalau satu sama lainnya biasanya miskomunikasi. Ya tidak lain tidak bukan adalah diadu domba. Adu domba ini memang sangat dahsyat teman-teman. Makanya pentingnya kita berhusnudzon itu supaya kita tidak gampang diadu domba. Ya kenyataannya seperti itu. Jadi saudara itu bisa menjadi teman atau menjadi sahabat, tergantung pembangunan dari lingkungan seorang saudara tersebut. Tapi biasanya seburuk-buruknya saudara, ketika dia mempunyai salah terhadap kita tidak akan tega membalasnya. Biasanya seperti itu. Kalau ada yang bilang, bagaimana bang kalau keterlaluan? Ada tuh yang gak mau ketemu satu sama lain. Iya, memang dia udah kesel, udah gondok banget, gak mau ketemu satu sama lain. Tapi saya yakin di dalam hatinya pasti aja, walaupun secuil teman-teman, itu ada di dalam hatinya pengen mereka bersatu lagi. Itulah saudara. Mengapa kalau kita
muslim itu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Karena seperti itu kita seharusnya. Tapi sekarang kita selalu memisah-misahkan hal itu. Bahkan ya seperti itulah ya. Dunia ini sudah menjadi, kalau tidak memanfaatkan, ini manfaatkan. Lalu bagaimana caranya kita keluar dari zona tersebut, teman-teman? Tolong tulis di kolom komentar, teman-teman. Siapa tahu dari tulisan-tulisan kalian itu dapat membantu kita-kita ini yang sedang memikirkan hal itu. Jadi itulah yang saya pikirkan. Lalu kita mau bahas apa lagi nih? Oh iya, saya cuman pesan kepada kalian, saya terutama juga kepada saya sendiri. Saya pesan itu bahwa jika kalian baik terhadap teman kalian, maka lebih baiklah kepada keluarga kalian. Jika kalian ingin membantu seorang teman, anggap kalian ingin bersedekah, misalnya ingin pada teman tuh pengen traktir gitu kan, atau pengen kasih hadiah, kalian pikirkan dulu apakah keluarga kalian lebih membutuhkan hadiah kalian itu atau enggak. Karena kalau kita ambil case di tempat kerja, ketika kalian kerja ini, sesi ini saya fokuskan kepada teman kerja ya. Jadi ketika kalian kerja, kalian sudah sama-sama mendapatkan gaji. Jadi sebenarnya teman kalian itu nggak terlalu membutuhkan yang namanya hadiah. Tapi karena kita memiliki adab, ketika kita dikasih hadiah oleh teman kita, maka kita harus dan sangat harus membalas kebaikan tersebut. Kita beri hadiah lagi ke teman-teman kita. Ketika dia memiliki kesalahan, kita jangan lihat kesalahannya, kita lihat kebaikannya. Udah berapa banyak kebaikannya mereka ke kita. Kalau hanya satu kesalahan, itu harusnya bisa menggugurkan kesalahan tersebut. Kalau kebaikannya dia terlalu banyak pada kita. Jadi yang soft-soft aja, teman-teman. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Selama teman kita baik, kita harus tetap baik. Tapi kalau teman kita toksik, senyumin aja dan jangan terlalu dekat.